Sekarang video tutorialnya yang ringan-ringan aja ya materinya. Kemarin kita sudah belajar tentang pembuatan vektor ya, lumayan rumit ya, lumayan mengasah otak. Yaitu kita bahas tentang bitmap sama vektor. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, gimana penggunanya dan lain-lain. Kita bahas ya. Karena banyak juga saya temukan teman-teman itu masih bingung antara bitmap sama vektor. Oke, saya tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman, ini namanya apa? Bitmap apa vektor? Ada yang bilang vektor, ada yang bilang bitmap. Oke, saya jelasin dulu deh. Apa itu bitmap? Bitmap itu teman-teman terdiri dari pixel. Setiap pixel memiliki warna tersendiri yang membentuk sebuah gambar. Oke, jadi ini ada foto, ini sudah pasti bitmap. Nah, ini kalau saya zoom terus full, ini kita lihat ada titik-titik kecil-kecil. Nah, itu yang disebut dengan pixel. Semakin rapat pixelnya, semakin rapat titik-titiknya, maka fotonya akan semakin tajam. Oke, itu bitmap. Nah, sekarang vektor. Vektor itu terbuat dari jalur, yang mana setiap titik terdapat hitungan matematika yang membatasi jalur tersebut. Hitungannya seperti apa, teman-teman gak usah dipikirkan ya, itu urusannya developer. Intinya sederhananya gini, vektor itu terbuat dari garis-garis, sehingga mau diapain ukurannya, mau diperbesar, diperkecil, mau di zoom in, zoom out, dia tidak pecah seperti ini. Karena dia terbuat dari garis-garis. Oke. Untuk masalah ukuran tadi yang saya jelasin, bitmap ketika diperbesar karena resolusinya sudah seperti itu, ketika diperbesar ataupun di zoom maka dia akan pecah seperti ini teman-teman. Sedangkan vektor tadi yang saya jelasin dia tidak akan pecah mau ukurannya dirubah berapapun. Ini kita bikin ukurannya 20x31. Kalau kita perbesar misalkan seperti ini, kemudian kita ekspor, dia tidak akan pecah. Ini saya zoom. Nah, ini ukurannya 912 cm, 9 meter. Dia tetap tidak pecah. Oke, itu adalah ciri-ciri vektor. Nah, untuk pewarnaannya, bitmap mengganti warnanya cenderung lebih sulit karena setiap pixel memiliki warnanya tersendiri. Tidak ada garis pembantu. Teman-teman pernah pakai Lightroom nggak? Teman-teman foto di mana, kemudian warnanya dirubah, backgroundnya dirubah, warna kulitnya dirubah, dan lain-lainnya. Itu adalah proses pengolahan bitmap. Oke, proses pewarnanya itu kalau dibanding dengan vektor seperti ini, vektor lebih mudah karena dia terbentuk dari garis-garis. Nah, ini prosesnya seperti ini, saya bikin sampai sempurna seperti ini, dia semuanya terbentuk dari garis-garis seperti ini. Nah, ketika saya mau merubah warnanya, saya tinggal pilih garis tertentu, kemudian saya rubah warnanya seperti ini. Proses pewarnanya memang mudah seperti ini teman-teman, memang mudah vektor. Tetapi masalah konversinya, maksudnya perubahannya dari bitmap seperti ini dirubah menjadi vektor seperti ini, itu butuh waktu yang lama, tergantung kerumitannya. Misalkan seperti ini, dia stylenya realistik sehingga banyak banget garis yang harus dibikin, ini akan lebih lama. Kalau stylenya seperti tutorial vektor yang saya bikin di video sebelumnya, seperti ini, dia lebih mudah karena tidak terlalu banyak garis yang dibikin. Jadi stylenya itu simple. Kemudian perubahan antara bitmap menjadi vektor juga sebenarnya bisa menggunakan teknik cepat, yaitu kita sebut dengan kalau di CorelDRAW itu quick trace. Tapi tidak semua file juga, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Tidak semua file, tidak semua gambar itu bisa kita quick trace. Nah, sekarang sebaliknya, perubahan dari vektor menjadi bitmap itu lebih mudah. Kalau masih di dalam software CorelDRAW ini, kalau untuk dijadikan bitmap, tinggal pilih bitmap, kemudian convert to bitmap. Kemudian kita pilih resolusinya, semakin tinggi maka dia semakin tajam. Tapi kalau komputer kan berat, coba di 160 aja. Tapi kalau masih kuat, coba di 300 dia biar lebih tajam banget. Oke, kemudian pilih oke. Nah, loh bang, kok nggak ada yang berubah? Ada teman-teman. Tampilannya aja memang sama, bentuknya dia seperti vektor, tetapi dia sudah menjadi bitmap. Apa ciri-ciri bitmap tadi? Kalau di zoom dia sudah pecah. Tuh, pixelnya sudah kelihatan. Oke. Nah, untuk warnanya sudah nggak bisa dirubah-rubah. Mau kita rubah warna, ini saya pilih warna di sini, dia sudah nggak bisa. Oke, itu ciri-ciri bitmap. Mau saya ganti outline-nya nggak bisa. Tapi kalau ini masih bisa dirubah-rubah warnanya, outline-nya masih bisa kita ganti-ganti. Seperti itu. Atau ketika teman-teman misalkan selesai mengedit di software CorelDRAW atau di AI, kemudian teman-teman ekspor menjadi JPEG seperti ini, maka dia sudah berubah statusnya menjadi bitmap. Kemudian teman-teman rubah menjadi PNG, juga statusnya menjadi bitmap. Oke? Walaupun terlihat seperti kartun, tapi tetap bitmap. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sudah saya ekspor menjadi JPG. Ini saya cek properties, kemudian tipe filenya dia JPG atau extensionnya adalah JPG. Walaupun seperti ini, dia sudah berubah menjadi bitmap dengan ciri-ciri yang tadi saya jelaskan ya. Sehingga bitmap ini walaupun dimasukkan ke software yang berbasis vektor seperti CorelDRAW,
yang ini tadi saya jelaskan, dia ya tetap nggak bisa dirubah-rubah warnanya karena dia sudah menjadi bitmap. Oke. Jadi sederhananya kalau dia masih ada di dalam software CorelDRAW atau masih ada di dalam software Adobe Illustrator, dia disebut dengan vektor. Kalau sudah keluar menjadi PNG, JPG, maka itu sudah menjadi statusnya bitmap. Nah, tapi nama vektor itu sudah menjadi sebuah nama istilah teman-teman. Pokoknya kalau sudah stylenya seperti ini, sudah kayak kartun-kartun gitu, dia vektor. Nah, itu sudah menjadi istilah sih, tapi ya nggak masalah teman-teman. Yang terpenting teman-teman paham prosesnya itu ketika dia masih ada di software CorelDRAW atau Illustrator, maka dia baru disebut vektor. Kalau sudah jadi JPG, PNG, maka dia adalah bitmap. Oke, dengan kelebihan dan kekurangan dan ciri-ciri yang tadi saya jelaskan ya. Oke, kemudian saya jelaskan lagi, kalau teman-teman ekspor menjadi AI, dia masih disebut dengan vektor. Karena masih bisa kita rubah warnanya, kita rubah outline-nya, ukurannya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau teman-teman ekspor menjadi PDF, dia masih disebut dengan vektor. Masih bisa dirubah-rubah warnanya, dibuka lagi di software yang berbasis vektor masih bisa. Atau kalau kita save dengan extension CDR atau tipe CDR, maka ini tetap disebut dengan vektor juga. Oke, jadi sederhananya vektor itu butuh aplikasi untuk membukanya, sedangkan bitmap hampir bisa dibuka di semua aplikasi. Oke, ini format CorelDRAW, formatnya CDR atau extensionnya CDR. Kalau teman-teman nggak punya software CorelDRAW di komputer atau laptopnya, maka ini tidak akan bisa terbuka. Oke, atau Illustrator dan lain sebagainya. Sedangkan bitmap seperti ini, yang seperti ini juga, mau kita masukkan di CorelDRAW seperti tadi, kebuka di Adobe Illustrator, kebuka di software manapun dibuka, langsung klik 2 kali langsung kebuka kayak foto biasa. Seperti itu teman-teman ya. Nah, software yang digunakan untuk pengolah bitmap itu, kalau di Adobe itu ada Lightroom, ada Photoshop, kalau di Corel itu Corel Photo Paint. Kalau untuk pengolah vektor, software yang berbasis vektor itu Adobe Illustrator, kemudian CorelDRAW, Inkscape, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah kalau membuat logo, ilustrasi, kemudian brosur, banner, poster, dan lain sebagainya itu lebih cocok menggunakan software yang berbasis vektor. Salah satunya adalah software CorelDRAW. Tapi kalau manipulasi foto, ganti warna, dan sebagainya, itu teman-teman bisa gunakan di software yang berbasis raster atau bitmap. Oke, itu teman-teman ya. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe biar teman-teman itu tidak ketinggalan tutorial-tutorial yang mudah dan cepat dipahami. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar ya. Kita diskusi di situ. Kalau ada saran bikin tutorial apa, silahkan komen juga di kolom komentar. Jangan lupa di-share biar teman-teman itu bermanfaat juga untuk teman kalian yang lainnya. Oke, semua itu bisa karakter biasa, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.